Adik-adik LCD Kids, sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdoa. Dilipat tangannya, tutup matanya. Tuhan, sekarang kami akan mulai sekolah minggu kami. Tuhan, semoga Engkau memberkati agar jalan sekolah minggu kami berjalan dengan baik dari awal, pertengahan hingga pada akhirnya. Dan berkati juga adik-adik yang mengikuti ibadah sekolah minggu agar selalu diberkati. Haleluya, amin. Selamat beribadah. Oke semua, kita mau memuji Tuhan. Semua bangkit berdiri. Kita akan pujian Aku Anak Yang Istimewa. Yeay! Woo! Atas
Kami bersyukur dan kami bangga punya Allah seperti Engkau. Saat ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Berkati hati kami, telinga kami Tuhan, bahkan pikiran kami Tuhan, sehingga ketika kami mendengarkan firman-Mu, itu bisa tertanam dalam kehidupan setiap anak-anak-Mu. Kami siap terima berkat-Mu Tuhan. Inilah doa dan ucapan syukur kami. Kami siap diberkati lewat firman-Mu. Haleluya, amin. Wow. Nah, sebelum kita mulai, kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus kita yang sungguh baik. Wah. Nah, teman-teman, di minggu ini kita masih tetap berbicara tentang kisahnya seorang Paulus. Yang adik-adik sudah dengar ya, gimana kita mencatat tentang kisahnya Paulus. Nah, sekarang Kak Desi mau bercerita tentang satu tema. Kak Desi mau angkat salah satu tema di hari ini, itu adalah saling menolong. Nah, beberapa minggu lalu Kamiela sudah menyampaikan firman bahwa apa itu menolong yang bisa membantu orang lain. Jadi hari ini kita mau belajar dari tokoh-tokoh Alkitab ya, tentang kawan-kawannya Paulus yang menolong Paulus dalam pelayanannya yang ada di Korintus pada saat itu. Nah, hari ini Kak Desi mau mengangkat cerita kawan-kawan dari Paulus, itu adalah Priscilla dan juga Aquila. Nah, ada yang pernah mendengar tentang ini? Tentang dua kawan dari Paulus yang dia pertama kali mereka bertemu di kota Korintus pada saat itu. Nah, sama-sama kita mau buka Alkitab, kita mau sama-sama belajar tentang kisahnya Aquila dan juga Priscilla yang menolong Paulus pada saat itu. Kita sama-sama buka di Kisah Para Rasul. Adik-adik yang kecil mungkin bisa minta tolong sama mama atau papanya atau kakaknya untuk dibacakan ya. Terdapat di Kisah Para Rasul 18 ayat yang pertama sampai yang keempat. Jadi bacakan ya. Paulus di Korintus. Kemudian Paulus meninggalkan Athena, lalu pergi ke Korintus. Di Korintus ia berjumpa dengan seorang Yahudi bernama Aquila yang berasal dari Pontus. Ia baru datang dari Italia dengan Priscilla istrinya, karena Kaisar Claudius telah memerintahkan supaya semua orang Yahudi meninggalkan Roma. Paulus singgah ke rumah mereka, dan karena mereka melakukan pekerjaan yang sama, ia tinggal bersama-sama dengan mereka. Mereka bekerja bersama-sama karena mereka sama-sama tukang kemah. Dan setiap hari Sabat, Paulus berbicara dalam rumah ibadah dan berusaha meyakinkan orang-orang Yahudi dan orang-orang Yunani. Nah, jadi di sini pertama kali Priscilla dan juga Aquila bertemu dengan Paulus itu di kota Korintus. Jadi pada saat itu adik-adik, Tuhan menyuruh Paulus ini untuk pergi ke kota Korintus pada saat itu. Dan kita tahu pada saat itu kota Korintus itu sangat ramai. Ada banyak orang-orang dari berbagai dunia yang singgah di kota Korintus. Nah, pertama kali Paulus datang di sana, dia tidak mengenal siapapun. Di tengah-tengah keramaian, bayangkan adik-adik, di tengah-tengah keramaian, dan baru pertama kali dia datangi, dia tidak mengenal siapapun. Tapi Tuhan menyertai Paulus pada saat itu. Sampai suatu ketika Paulus bertemu dengan suami istri, itu adalah Priscilla dan juga Aquila. Jadi Aquila dan Priscilla ini ternyata pada saat itu adalah orang yang suka berkemah. Nah, ternyata dahulu Paulus ini juga adalah orang, karena dia suka berpetualang ya, dia pindah dari kota ke kota. Jadi mau tidak mau Paulus harus belajar tentang berkemah. Karena Paulus punya pengalaman tentang membangun kemah, akhirnya dia membantu Aquila dan istrinya Priscilla untuk membuat sebuah kemah. Nah, pada saat itu ketika Paulus membantu Priscilla juga Aquila untuk membuat sebuah kemah, akhirnya juga Priscilla dan Aquila membantu Paulus untuk memberi apa? Memberi tumpangan. Jadi pada saat itu adik-adik, Paulus disuruh sama Tuhan untuk menetap di kota Korintus selama 1,5 tahun. Bayangkan, 1,5 tahun itu adalah waktu yang cukup panjang ya adik-adik. Jadi selama 1,5 tahun ini Priscilla dan Aquila memberi tumpangan kepada Paulus. Jadi mereka saling
menolong. Paulus menolong Aquila dan juga Priscilla membangun sebuah kemah, dan Priscilla dan juga Aquila menolong Paulus memberikan tumpangan. Dan saat itu selama 1,5 tahun adik-adik ya, Paulus di sana menceritakan kebaikan Tuhan, menginjil, menceritakan siapa itu Tuhan Yesus dari rumah ke rumah, dari tempat ibadah ke tempat ibadah, untuk menceritakan kebaikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi. Nah, di tengah-tengah Paulus lagi proses menceritakan kebaikan Tuhan, menyebarkan firman Tuhan kepada orang-orang Yahudi pada saat itu, Paulus mengalami banyak kesulitan, teman-teman. Banyak yang menghujat, banyak yang kata-kata Paulus pada saat itu, bahkan banyak yang tidak menerima ajaran-ajaran yang diberitakan oleh Paulus. Tetapi teman-teman, di tengah-tengah kesulitan yang Paulus alami pada saat itu, yang tadi adalah Tuhan memberikan mereka penolong, yaitu Aquila dan juga Priscilla. Meskipun banyak orang yang menolak ajarannya, tapi Priscilla dan juga Aquila senantiasa mereka membantu Paulus untuk menceritakan kebaikan Tuhan. Nah, adik-adik, mungkin kalau misalnya contoh ya, kalau misalnya ada temannya kalian yang lagi kesulitan mengerti pelajaran, kesulitan membuat PR. Nah, pertanyaan Kakak Desi adalah, apakah adik-adik mau menolong teman kalian atau keluarga kalian pada saat situasi yang sulit? Nah, atau dalam keadaan yang lagi sulit, apakah adik-adik bersedia menolong? Siap? Harus siap ya teman-teman. Jadi ketika kalian punya teman yang mungkin kesulitan mengerti pelajaran, atau mungkin teman kalian ada yang lagi sakit, butuh didoakan, kita sebagai anak-anak Tuhan harus berani menolong. Dan ingat teman-teman, seperti yang dilakukan oleh Aquila dan juga Priscilla ya, mereka menolong dengan hati yang tulus, tanpa pamrih. Jangan seperti mungkin ada ya di luar sana yang saya tolong kok, tapi kok juga harus tolong saya. Wah, jangan seperti itu ya adik-adik. Ketika kita mau menolong, kita harus dengan hati yang tulus. Jadi bukan misalnya saya bantu kok kerja PR-mu, saya bantu kok begini-begini, tapi kok juga harus bantu saya nah kerja ini ya. Nah, tidak ya, itu tidak benar. Jadi kita belajar untuk menolong dengan hati yang tulus, seperti yang dilakukan Aquila dan juga Priscilla ini itu. Bagaimana dia dengan tulus menolong temannya itu Paulus pada saat itu. Nah, hari ini kita mau sama-sama belajar. Apa sih Kak Desi manfaatnya kita saling menolong? Ada yang tahu? Apa sih manfaatnya untuk kita ini harus saling menolong? Apa ya manfaatnya? Nah, yang pertama adalah mempererat persaudaraan. Contohnya tadi Aquila dan juga Priscilla, bagaimana mereka menolong Paulus, akhirnya terjalin persahabatan antara Paulus, Aquila dan juga istrinya Priscilla. Sama ketika kalian di rumah juga membantu, kalian menolong saudara kalian, adik-adik kalian, mama kalian, itu jadi hubungannya lebih dekat lagi. Nah, itu ya, jadi mempererat persaudaraan. Nah, yang kedua apa Kak Desi? Apa sih manfaatnya kalau kita bisa saling menolong? Apa sih manfaatnya? Nah, yang kedua adalah kita bisa belajar hal baru. Nah, kok bisa kita belajar hal baru Kak Desi? Contohnya ya, ketika kalian membantu teman, pada saat dia kesulitan mengerjakan PR, atau pada saat dia lagi sakit dan butuh didoakan, pada saat itu akhirnya teman kalian bisa belajar sesuatu yang baru, bahwa ketika saya kesulitan mengerjakan PR, berarti saya harus banyak belajar. Oh, ternyata saya harus temukan rumus yang ini kalau saya kerjakan PR yang sulit. Tapi ketika kita menolong, jadi temannya kita menjadi ya dari yang tidak tahu sama sekali menjadi tahu. Itu kita belajar hal yang baru, seperti tadi Aquila dan juga Priscilla. Nah, mereka tidak tahu bahwa Paulus itu ternyata punya pengalaman, tapi karena mereka bisa saling menolong, akhirnya mereka sama-sama bisa menemukan hal yang baru dalam membangun kemah. Sama kalau misalnya kalian juga menolong teman kalian, mendoakan teman kalian, akhirnya teman kalian juga bisa belajar untuk menjadi
anak-anak yang mengandalkan Tuhan dalam kesusahannya, dalam kesulitannya. Jadi itu ya manfaat yang pertama tadi, mempererat persaudaraan. Yang kedua tadi apa? Kita bisa belajar hal-hal yang baru. Jadi kenapa sih Kak Desi kita harus saling menolong? Kenapa sih Kak Desi kita harus tolong teman, tolong kakak, adik? Kenapa sih harus saya lakukan itu? Saya kan bisa nggak usah peduli. Tidak ya, ingat bahwa Tuhan itu sangat suka dengan anak-anak yang suka menolong. Supaya kenapa? Supaya nama Tuhan itu dipermuliakan dalam kehidupan kita anak-anaknya. Supaya orang-orang bisa melihat, oh ternyata dia ini suka menolong ini. Ternyata ada siapa dalam hidupnya? Ada Tuhan Yesus adik-adik. Jadi penting bahwa kita harus punya hati yang suka menolong dengan tulus. Karena apa? Karena Tuhan Yesus sangat suka melihat anak-anaknya suka menolong. Jadi adik-adik sebagai anak Tuhan, mulai hari ini kita mau belajar untuk saling menolong sesama. Karena apa tadi? Karena Tuhan itu sangat suka kepada orang-orang yang suka menolong. Karena kenapa? Lewat cara hidup kita suka menolong, akhirnya nama Tuhan dipermuliakan dalam hidup kita. Nama Tuhan dielukan dan juga kita menjadi orang yang diberkati dan juga menjadi berkat buat siapa? Buat orang di rumah saja? Tidak ya, tetapi buat semua orang yang ada di sekitar kita, yang semua orang yang mengenal kita, bahwa kita adalah terang dan garam dunia. Nah, sekarang adik-adik, untuk ayat awalannya teman-teman bisa buka di Yesaya 41. Ayo semua buka di Yesaya pasal 41 ayat yang ke-6a. Jadi teman-teman bisa baca ya. Yesaya pasal 41 ayat 6a, yang seorang menolong yang lain. Wah, jadi itu ayat hafalannya untuk minggu ini ya. Jadi teman-teman bisa menghafal, dan karena teman-teman kita menjadi anak-anak yang bisa memberkati semua orang dengan punya sifat yang suka menolong dengan tulus, seperti Apila dan juga Priscilla ya. Dengan hati yang tulus mereka mau menolong Paulus pada saat itu. Siapa yang siap menjadi anak-anak yang suka menolong? Angkat tangannya. Wah, Kakak Desi juga ya, ingin belajar untuk menjadi penolong buat orang lain. Nah, sama, karena terlebih dahulu Tuhan Yesus sudah menjadi penolong kita di Kadis Sekolah Minggu. Nah, sekarang firman Tuhan sudah sampai di sini, sudah selesai di Kadis Sekolah Minggu. Sebelum saya itu Kakak Desi percaya bahwa semua anak sekolah minggu mulai hari ini akan bertindak akan memilih untuk saya harus menjadi anak terang, saya harus menjadi anak yang suka menolong dengan hati yang tulus. Mari sama-sama semua anak sekolah minggu kita mau berdoa saat ini. Terima kasih Tuhan, kita mau bersyukur buat Tuhan karena Tuhan sudah memilih kita, sudah mengangkat kita menjadi anak kesayangannya. Kita bersyukur punya Allah seperti Dia Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami sudah mendengarkan firman-Mu. Berkati untuk setiap anak-anak-Mu Tuhan, yang dimanapun mereka berada saat ini Tuhan. Engkau memberkati Tuhan, biarlah firman-Mu apa yang mereka dengarkan hari ini mereka bisa melakukannya dalam kehidupan mereka Tuhan. Tolong setiap anak-anak-Mu Tuhan untuk menjadi pribadi yang suka menolong dengan tulus Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih kami percaya Tuhan, firman-Mu tidak berlalu begitu saja Tuhan, tetapi itu tertanam dalam kehidupan setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan. Melepaskan berkat Tuhan buat anak-anak sekolah minggu Tuhan. Engkau tolong mereka Tuhan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang indah. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang mengajarkan kami Tuhan untuk menjadi pribadi yang suka menolong dengan tulus Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur buat setiap firman yang sudah kami dengarkan dari minggu ke minggu Tuhan. Kami percaya Engkau terus memberikan kami berkat yang luar biasa lewat firman-Mu. Dan biarlah Tuhan kehidupan kami bisa menjadi terang dan garam untuk teman-teman atau orang-orang di sekitar kami. Terima kasih Tuhan. Mari teman-teman semua kita mau mengangkat tangan kita kepada Tuhan. Kita mau menerima berkat yang luar biasa saat
senantiasa mencukupkan ya Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau selalu berada bersama-sama dengan mereka Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Biarlah Tuhan berkat-Mu, anugerah-Mu, perlindungan-Mu Tuhan menjadi bagian setiap anak-anak sekolah minggu Tuhan yang menyaksikan ibadah sekolah minggu saat ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, biarlah berkat Abraham Tuhan, Ishak, Yakub dan Israel Tuhan menjadi bagian setiap mereka Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus, Engkau memberkati mereka Tuhan, apapun yang mereka kerjakan Engkau buat berhasil. Terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bangga punya Allah seperti Engkau. Haleluya, haleluya, amin. Tuhan Yesus memberkati. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan firman Tuhan, di mana kita harus saling menolong sesama kita. Nah, kita mau angkat pujian bahwa Yesus menolong kita. Kita akan menyanyi sama-sama ya. Sekarang waktunya ayat hafalan. Terdapat di mana Kak P? Yesaya 41 ayat 6a. Yang seorang menolong yang lain. Jangan lupa menghafal ya. Dan jangan lupa memberikan korban persembahan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.